Kita datanya aja sama Pak Ustadz, ya kan? Tiba-tiba ada orang ngambil sapinya, dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar gak ada di situ. Itu yang harus diluruskan. Jadi jangan, ya ini kan ya Pak Ustadz sudah bilang gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak DP diambil lagi sapinya, Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan itu. Oke, jadi ini saya teruskan ya. Ini dalam posisi seperti itu sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian masih lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Di luar tenaga ya. Karena masih di awal dengan Pak Ustadz kan. Supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Ya, giliran dulu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih jelaskan dulu ya. Jadi gini, ya silakan. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya, kenapa sapinya diangkut? Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga? Itu ada. Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak, sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungin Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu menjadi udah Pak saya minta tolong dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain, karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan, 750 sampai Pak dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah itu. Dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu, nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya, kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban, di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan. Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin, kita cuma berempat, sapi 700.000, kambing 200.000, oke Pak nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Jadi saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Terus kemudian saya bangun tidur, baru ngomong sama saya, Bu ada salam dari Pak RT, bilang sama bos kamu. Ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media, cuman karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban, akhirnya saya kayak gini, bilang sama bos kamu. Bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak gitu. Kenapa Pak RT bilang kayak gitu? Lah kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak begitu? Saya nggak tahu orang udah disunai tiba-tiba diambil lagi. Lah, Saya nggak tahu masalah. Nah sekarang saya tanya, sapinya pun Ceritain dulu nanti baru punya. Oke, sebentar dulu. Oke. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang sapi
bosku apa kata dia, warga tidak butuh daging, warga di sini warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang itu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, ya Bapak kan kita harus jujur padanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini. Ya kan, ini yang mana ini? Dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Oke. Terus kemudian udah gitu, udah kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu loh. Terus sampai kalau tidak diangkut nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Ya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada minta apa-apa kok. Baik, ada satu hal lagi yang kemarin kita tapi di sini lebih dijelaskan. Ya. Motif ibu menyampaikan ini replike. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya terkait dengan ini dua orang dan ibu menanyakan kenapa satu. Saya mau tanya dengan ibu. Ya. Ini tolong bicara tolong saya jawab penjelasan. Bukan ibu Pak, silakan. Saya tanya itu kira-kira di mana? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan. Ya. Aktual. Iya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih? Nanti ini akan Ini kan masalahnya, masalah sembelihnya karena nggak di sini aja kan Pak? Makanya marah kan? nanti akan sampaikan Ya. saya mau dengan adanya berarti sapi tersebut ya dan sapi tersebut diserahkan ke benar begitu Saya tidak mau menyerahkan ke bukan sapi. dalam versi video yang Saya nggak pernah. Bukan dari saya langsung. aku nggak tahu sempat bilang Nah, itu orang yang berbes itu kan? nggak tahu Nah, makanya kan saya jelasin gini, ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk Pak RT-nya lah ini. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor, bukan. Karena saya lagi titip karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau ibaratnya kayak saya selalu public figure. saya paham cuma gini Iya. tapi dia nggak tahu kita nggak tahu versi Nah, oke. Nah, ini sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuman kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti itu? Jadi gini, tapi dari ibu tadi kan dari belum. Iya. Jadi kan saya jawab lagi Bicara yang mana dulu nih? Ini dulu. Sampai ada kali Pak. Iya. Kalau saya perempuan kan mulutnya kan ada dua. Saya orang Madura. Dia kata mau terawih sama Madura, nggak usah ngomong begitu. Jangan bicara ras. Nggak usah bawa ras, kamu yang ngomong masalah ras kan. Ya, dari Ya. Mau Betawi, mau Madura, semua sama, saudara. Mana? Ya, dia rasis Pak. Dia rasis. Saya logat Madura ya berdiri. Ya udah, stop. jadi saya buka awal ini adalah masuk berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan ini itu kenapa bahwa ini terjadi dalam peristiwa apa itu kita kira-kira jam 2 dan sih ini mengasih Ya. pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini kita
Kita boleh dong bertanya. Boleh, boleh. Ini benang merah di sini loh. Kita mau sama mana dulu? Beliau mengatakan akan dibawa semua. Warga yang tadinya ini banyak tanya, kemungkinan besar juga salah satu komen dari IB itu ada warga yang menanya kenapa diambil lagi. Iya. Gitu ya. Betul, betul. Tolong bijak ya, logika yang kita pakai. Mau dibawa. Kita bilang mau dibawa. Iya. Cuma kita warga yang ini kan pertanyaan warga. Ada apa? Berarti tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong? Oke. Mampu, ini saya lihat ini benang merah di sini. Iya. Kalau bijak ya. Akhirnya psikologi siapapun mau dia sebagai jemaat apapun, apalagi sebagainya, itu tergantung dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir ada apa-apa dengan orang ini telah diserahkan, kemudian diambil lagi. Dan ini pertanyaan mubah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya orang brilian. Ini mengubah aja. Iya lalu? Kata, ada saya Iya. minta katanya karena ini mau berdoa kita supaya sapi tersebut di medan sosial dan lain. Mintanya gimana Pak kalau mau? Gimana? Pak Topan ada data dia suaranya? Jangan dulu, ntar dulu apa adanya ya. Iya dong, yang tidak enak dia kan. Ada melarang nggak? Ada kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Ya baik deh saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak? Silakan dengan cara baik nggak? Tunggu dulu, biarkan dia ngomong, kan dia saksi. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia saksi sebagai yang ngomong. Dengerin dulu satu omongan yang kemarin waktu hari H, itu ulang aja sampaikan. Ya coba, yang Bapak Pak Topan, ada saya di belakang Pak Topan. Iya, jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Terus nggak Baros, gimana awalnya kan sama Baros. Gimana Baros? Sampaikan dialognya, sampaikan. Sampaikan dulu, jangan takut Baros sama apa adanya. Mungkin kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan maaf Pak, saya cuma sampaikan 50% dari itu. Apa dia saksinya mau diambil? Iya. Mau disembeli di mana saya nggak tahu. Iya. Dibawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Iya. Baros tawaran dari Pak RT apa? Sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Awalnya gimana? Awalnya. Agak kesel juga ya, benar kan Pak? Bapak kan agak kesel juga. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Oh, sikapnya belum, tar dulu bos. Sikapnya Anda akan mungkin. Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialognya siapa di sini? Orang yang kita pilih itu sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan disikapi dengan tidak bijak. Itu Anda aja di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Pernah lapor nggak? Udah pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Mbak DP-nya pernah lapor nggak Pak RT? Situ aja nggak pernah lapor. jangan arogan kayak begitu. Ya iyalah, nggak pernah lapor ke Jadi gini, Coba lagi. yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Tolong dulu. Siapa emang? Tadi kan ada Jangan yang jaga ngomong, ini, nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada usah ini. Jangan memprovokasi. Ibu, gini, tadi kan bilang DP sudah, ini kan sekarang lagi mau nanya kepada hari-hari. Ya, nah itu Saya karena saya nggak ada lokasi, saya mendengar juga. betul, Pak Ustadz, betul. Nah, bagaimana sikapnya? Ya, kalau Pak Ustadz, ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu. Maaf, ini
Tar dulu, terus habis itu ketemu sama Pak RT-nya langsung sambungan. Sambung mana? Pak nanti sampaikan salamnya ke bos. Pak tadi lapor lagi. Ya kan Pak? cara ngomongnya gimana? Coba bisa diri dengan sikapnya nggak? Ini biar saya aja. Oh ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, dia cuma sampaikan yang biasa. Jangan takut, kamu ada di video ini. Biar kalau biasa aja kenapa harus marah? Saya bisa minta tolong nggak? Diskusi kita itu jangan jadi diskusi jalan. Betul, iya. Saya kalau diskusi ini mau dibawa ke jalan, saya malu dengan diskusi saya. Mohon Ya, maaf ya. saya juga malu sebagai public figure, Mas. Makanya kita diskusi. Kayak diskusi jalan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak itu punya intelektual terkait dengan bisnis, mari kita. Ya, saya Udah Pak RT-nya ya Pak RT-nya awal mulanya seperti apa. Jadi saya perkenalkan, saya ini ponakan kali. Ini kan ponakan saya ini ponakannya. Jadi saya merasa ini jadi saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari driver dari baru bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi apa di foto tadi kan? Ya membuka foto yang sedang video. Awal mulanya ini kan dari Audi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasi berawal dari keluarganya Audi sama Pak Ustadz. dan benang merahnya di situ. Nah ini kan, jadi Pak Ustadz ini yang mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini ya sebenarnya ini salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Sebenarnya nggak Pak. Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, ya otomatis nggak akan terjadi seperti ini. Nah ini pertama nih. Yang kedua, ini untuk yang video tadi penyerahan itu memang bukan orang kita. Jadi kita ini hanya menaruh sapi. Uang itu Pak Ustadz nggak tahu. Ya nggak tahu juga. Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini. Tahu kok Pak Ustadz ini komunikasi. Enggak, maksudnya Pak Ustadz tidak melaporkan ke sini. Jadi ini jangan ini marah ke sini jangan. Ini cuma salah. Iya, ini sama semua Kak. Itu nggak ada tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung ini aja ya Pak, biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live Instagram ya kan. Intinya masalah ini karena yang rame ini Instagram. Nah, awal mula Audi ini kan orang sibuk, orang yang benar-benar pekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang receh kayak seperti ini. Cuma karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART sama driver. Nah itu spontan juga berbicara, tapi kan otomatis Audi ini sudah di lokasi, dapat informasi dari ART dan driver apa yang mereka alami di sini. Setelah itu Audi ini spontan berbicara yang dirasakan karena kok bisa begini, kok bisa saya niat baik kok dibaca seperti ini. Nah ini yang dirasakan Audi saya. Dari luar aja Pak. Yang jadi permasalahannya tanggapan, mungkin Pak RT juga nggak tahu kan, memang namanya informasinya Bang Abang ya? dari Pak Ustadz Kenapa bang? tahu kan. Di bawah semua bang. Soalnya kalau satu naik semua pada mau naik semua. Ya ini gue buat rame-rame bang. Iya maksudnya bang. Buat Tolong dulu, video ntar ada waktunya bang. Tujuannya cuma Ini Turun tanggung. turun semua biar adil bang, biar rata. Ya ini buat gue buat rame-rame bang, ini sama buat yang lain. Nggak buat sendiri. kita ke Pak RT karena memang Bang ini dia nggak mau turun jadinya, masih biar bareng-bareng bang. Boleh, Bang. Ini dokumentasi buat rame-rame pak. Ntar aja pak. Belakang Dokumentasi buat rame-rame. Nanti ada waktunya pak. Nanti ada waktunya. Enggak pak, ini saya buat rame-rame teman-teman yang di bawah. Saya Yang tim yang mana aja? Dia yang mana aja? Iya. jadi intinya Pak RT tidak tahu itu ternyata kalau misalnya ada
ada kegiatan apa ternyata memang ini selama 3 sampai 3 tahun sampai 4 tahun Ini mana ya? selalu ada Idul Fitri, Idul Adha itu selalu. Ya ini kan diceritain. Iya, makanya diceritain. Jadi kan Pak RT nggak tahu nih kalau ada kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ini rutin. Rutin ini setiap ada Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada kegiatan keluarga. Nah, biasanya yang menjembatani Pak Ustadz. Cuma karena sekarang ini Pak Ustadz miskomunikasi sama kita sama Pak RT juga, jadi nggak ini, jadi salah paham. Kalau saya mungkin di kondisinya Pak RT, ya mungkin saya udah naruh sapi, gue udah ambil lagi. Nah, Kondisi aku juga gak mungkin lah, gue mau sapi terus gue mau ambil lagi. nah itu di kondisinya Audi Itu juga bukan gua banget. sama. Jadi di kondisinya Audi itu saya sama juga. Saya naruh sapi kok marah-marah dia nah itu sebenarnya salah paham. Jadi mungkin kenapa klaim itu bisa terjadi? Karena ada intonasi yang kayak apa ya? Pokoknya nah ini ada jam 7 kalau nggak jam dilepas. Bener apa begitu? Pak? Nah ini nggak apa-apa, ini saya cuma ini. Nah, jadi ada jam 7. Kan kita sebagai pendengar pasti meresponnya oh begitu. Sedangkan ya udah Pak RT, meskipun apapun yang terjadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya, ibaratnya yang kurang enak, yang bijak harusnya kan mereka ini kan RT atau driver yang kerja sama tetap otomatis mereka nggak tahu apa-apa karena mereka diarahin di perintah dan harusnya yang Pak RT ini kan pengayom harusnya ini jangan melontarkan kata-kata yang kayak Pak Topan ini mungkin ada kata pelanggaran aja sampai kaget dia kalau misalnya dia kok